Selamat pagi, brother, sister, dimanapun Anda berada saat ini. Bahagia rasanya kita bisa bertemu kembali dalam acara kelas publik hari Minggu pertama di bulan April 2022 ini. Walaupun melalui Zoom, kita bisa merasakan kedekatan hati untuk bersama mengikuti acara menarik pagi menjelang siang ini. Terlebih dahulu, perkenankan saya, Andriani, selaku pembawa acara, akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Brahma Kumaris Indonesia yang menjadi tuan rumah di acara ini. Mungkin banyak di antara brother dan sister sudah mengenal Brahma Kumaris, namun bagi yang belum, Brahma Kumaris adalah organisasi non-pemerintah yang bersifat non-profit. Berpusat di Mount Abu, Madhuban, Provinsi Rajasthan, India, dan berdiri sejak tahun 1936. Brahma Kumaris sudah berafiliasi dengan PBB sebagai lembaga konsultatif UNICEF di bidang ekonomi dan sosial. Brahma Kumaris membuka banyak center di banyak negara, tersebar di lebih dari 137 negara. Ada 8.700 pusat studi atau center, dan di Indonesia sendiri ada 11 center, yaitu di Jakarta ada 2, Jakarta Utara dan Selatan, di Surabaya, lalu banyak di Bali, yaitu di Denpasar, Nusa Dua, Sanur, Ubud, Bedugul, Singaraja, Mengwi, dan Gianyar. Brahma Kumaris membuka kesempatan bagi semua orang dari berbagai latar belakang untuk belajar bersama, menggali dan menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur kehidupan, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang kuat namun tetap damai dan bahagia. Bila Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut, nanti bisa melihat lebih jauh di web link dan nomor WA yang ada di kolom chat. Bagi para partisipan, brother sister yang ingin mendapatkan souvenir atau sertifikat, bisa mengisi formulir pendaftaran yang ada di kolom chat. Tidak berpanjang waktu lagi, mari kita mulai acara ini. Dalam acara ini kita akan belajar seni untuk merasakan kedamaian di tengah kehidupan kita. Kadang kita sibuk, kadang kita merasa tak ada waktu. Judulnya adalah Busy but Easy. Apa itu? Bila Anda penasaran, mari kita akan simak. Telah hadir di sini pembicara yang manis, jauh dari Bali, namun karena kita ada di Zoom, kita merasa dekat. Perkenalkan Sister Adisti sebagai pembicara kita, adalah seorang pelajar juga di Brahma Kumaris, dan sekarang membantu pelayanan di Center Singaraja, Bali. Mari kita ikuti bersama kelas interaktif yang menarik ini. Bila brother, sister ingin berbagi bersama, brother, sister bisa langsung membuka suara, unmute, atau bisa juga menulis di kolom chat. Kapanpun, silahkan, kami terbuka dan kami senang kita bisa saling berbagi. Kepada Sister Adisti, dipersilahkan. Ya, salam damai dan selamat pagi untuk brother dan sister yang hari ini sudah hadir di program yang sangat menarik, sangat luar biasa. Karena di tengah gempuran berbagai macam acara dan program, ya, jadi beberapa program itu memberi
perasaan yang sejuk dan nyaman seperti program yang diselenggarakan pagi hari ini oleh tim media dari Brahma Kumaris. Dan tentu saya merasa sangat bersyukur, saya juga sangat senang hati sekali diberi kesempatan untuk hadir di tengah Brother dan Sister, sehingga kita bersama bisa saling berbagi ya pengalaman. Jadi dalam topik kita pagi ini yaitu busy, ya sibuk, tapi tetap easy atau mudah. Jadi Sister Andriani sudah mengundang nanti Brother dan Sister juga jika ingin ikut dengan senang hati silahkan untuk memperkaya kita pagi hari ini. Brother dan Sister, dewasa ini jika kita tanya setiap orang, maka semua memiliki tanggung jawab dan itu tidak bisa kita lalaikan begitu saja. Kita harus penuh tanggung jawab, ya penuh perhatian untuk menyelesaikan berbagai peran yang kita harus mainkan. Ya, jika beberapa orang ya mungkin sibuknya akan berbeda-beda tempatnya. Ada yang di kantor dia sibuk, ada yang di tempat bisnis, tempat kerjanya masing-masing, ada yang sibuk di sekolah, ada yang sibuk di rumah, atau bahkan ya kita sibuk dengan sosial media. Ya, sehingga saat kita berkata bahwa saya sibuk, ya sering kali ya, perasaan kita jadi bagaimana? Ya, kadang kita rasa dari awal sudah, oh banyak yang harus saya lakukan. Dan tanpa kita sadari, lifestyle ini ya sibuk, pikiran bahwa saya sibuk, itu membuat energi kita menjadi kelelahan, habis, sehingga muncullah ide ini. Bagaimana sih caranya? Walaupun kita banyak hal yang harus kita lakukan, tapi kita bisa tetap mempertahankan stabilitas di dalam diri kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, akankah itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar dari saat ini, sehingga kita benar-benar harus memberi perhatian. Namun tidak dengan ketegangan, kita beri perhatian dengan mudah demikian. Sehingga subtemanya adalah seninya seperti apa sih agar kita bisa damai di tengah-tengah hari-hari kita menjalankan aktivitas. Jadi untuk ilustrasi awal kita bisa bandingkan, saya rasa ini adegan yang kita mungkin alami sehari-hari, ada gambar yang Brother Sister bisa nikmati di layar. Jadi saya ambil adegannya adalah mereka yang sedang bekerja, ya Brother bisa bantu, silahkan ya. Brother Sister bisa melihat gambar ini kalau kita perhatikan. Kira-kira Brother dan Sister, ada gambar A dan B. Di akhir hari, yang manakah yang mengalami rasa lelah lebih besar saat di akhir hari? Gambar A atau B? Sister Sony, terima kasih Sister Sony sudah paling pertama mengenali gambar B lebih lelah. Jadi Sister juga bisa jawab dalam hati, oke. Atau mau langsung di kolom chat, silahkan. Ada yang pilih gambar A lebih lelah atau setuju gambar B yang lebih lelah? Mengapa dia akan lebih lelah? Berarti Sister pernah mengalami kedua gambar ini? Dari sana kita bisa, berdasarkan pengalaman itulah kita akan bisa menjawab yang mana memberi rasa lebih lelah. Baik, kalau sudah ada gambar yang kedua, terima kasih Sister Eka, juga gambar B ya. Kalau yang kedua ini bagaimana? Menurut Brother dan Sister, gambar yang mana busy, yang mana easy? A atau B?
Yang A apa? Bisi atau isi? Sister Sony, A bisi, B isi. Gambar A, bisi. Sibuk. Gambar B, isi. Nah, jadi kata bisi dan isi sudah tidak perlu ditranslate lagi. Brother Sister sudah sangat bijaksana menjawab sesi kita pada pagi hari ini. Sudah melihat sekali bahwa, oh ini bisi, ini isi. Tapi kalau kita perhatikan gambarnya nggak ada beda dari segi ada laptop di depannya, ada buku di depannya, berarti mereka sama-sama harus mengerjakan berbagai hal. Jadi bukan berarti isi itu adalah mereka yang santai-santai saja. Karena kadang kita berpikir bahwa saya hari ini banyak pekerjaan, jadi saya nggak bisa isi hari ini. Tolong jangan ganggu saya, begitu. Atau seperti gambar yang pertama, hari ini saya akan banyak pekerjaan, saya pasti akan lelah. Namun Brother Sister sudah melihat tadi bahwa sama-sama mereka dalam kali ini konteksnya bekerja. Namun apa sih yang Brother Sister lihat perbedaannya sehingga yang satunya busy, yang satunya isi, yang satunya lelah, yang satunya mungkin tidak selelah itu. Baik, terima kasih atas gambarnya, terima kasih juga atas jawabannya. Maka Brother dan Sister, bahwa isi atau mudah, kita bisa mengalami mudah, mengalami damai, beda sikap ya. Iya benar. Itu bukanlah tergantung dari pekerjaan apapun yang harus Brother Sister selesaikan dari pagi sampai malam misalnya. Ada yang pagi sampai sore nggak berhenti-berhenti. Apalagi yang di rumah, banyak hal yang harus dibereskan. Namun bukan berarti alasan kita menjadi beban atau berat atau stres dalam level mental, perasaan, atau diri kita secara keseluruhan. Karena ternyata ada seninya untuk itu, karena ternyata yang seperti yang kita alami bahwa kelelahan itu banyak diakibatkan oleh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap atau memandang sesuatu, bagaimana kita bereaksi, apa kata-kata yang kita keluarkan, tangan kita bisa tetap bekerja, tapi pikiran kita bisa tetap damai. Itu salah satu yang kebenaran spiritual yang kita bisa adopsi untuk menyelesaikan persoalan bisi-bisi ini, biar isi-isi. Kita mengingatkan diri kita bahwa saya bisa menggunakan kedamaian, kekuatan kedamaian untuk bisa tetap isi. Kenapa damai yang kita pilih? Kenapa damai yang kita pilih? Ya, yang pertama, untuk damai kita nggak perlu bayar ya, Brother Sister. Kita nggak usah beli, dalam artian baik yang punya uang banyak bisa damai, atau yang kurang uangnya juga bisa damai. Tidak dipengaruhi juga oleh hal tersebut, itu berita baiknya. Sebab kebenaran spiritual memberitahu bahwa setiap orang itu pasti punya kedamaian. Apakah saya benar mengatakan ini bahwa siapapun orangnya, di hatinya itu ada sisi kedamaiannya. Atau yang kita kenal setiap jiwa itu punya kualitas ini, kualitas damai. Maka kita bisa gunakan damai ini, kualitas ini untuk mewarnai hari-hari kita yang sangat sibuk. Ya mungkin kualitas ini kadang kita lupakan, tapi hari ini kita jangan lupakan karena ini jadi tools, alat yang sangat hebat untuk membantu kita merasakan isi atau mudah dalam menjalani berbagai hal. Tapi saya juga menyadari ada tantangan bagaimana caranya di sela-sela kesibukan tapi merasakan atau menggunakan kekuatan kedamaian. Nah, untuk itulah Brother dan Sister, jika Brother Sister juga punya tips atau pengalaman apa yang Anda lakukan untuk menggunakan atau memunculkan kedamaian untuk menyelamatkan diri dari
putaran kesibukan sedemikian. Tentu harus dipecah ya, brother dan sister. Saya ingat perjalanan saya waktu itu ke Denpasar, ke ibu kota di Bali, Denpasar, dan yang pernah dari Singaraja ke Denpasar itu jalannya berliku sedemikian, dan waktu itu ada banyak mobil-mobil besar proyek karena sedang pembuatan jalan. Jadi antreannya sangat panjang, dan saya diberitahu bahwa harus ada yang pecah antrean ini. Jika tidak, maka selama 2 jam akan begitu saja gitu. Jadi dari sana saya ingat bahwa jika pikiran kita senantiasa sibuk, itu harus ada pemecahnya, harus ada jeda-jedanya. Nah, dalam hari ini, pagi hari ini, itu juga yang akan kita pakai, yaitu tidak ada pertentangan dalam diri kita, brother sister, bahwa saya sibuk tidak mungkin damai. Ya tentu kalau kita sibuk ya tidak mungkin damai. Namun dalam hal ini kita bukan yang melawan sibuk ini dan merubahnya menjadi damai, tapi kita lebih menggunakan kesadaran bahwa di sela-sela sibuk ini saya akan selipkan kekuatan kedamaian saya. Saya akan munculkan kedamaian saya. Karena semakin sering nanti dia muncul, antrean sibuk ini akan semakin longgar, begitu, akan semakin longgar. Maka jika di dalam ada pertentangan, saya tidak bisa, ya bukanlah melawan itu dengan cara bekerja keras sedemikian. Kita terima aktivitas yang harus kita lakukan, kita terima tanggung jawab yang harus kita lakukan, tapi di sisi lain, pagi ini kita akan mulai melatih, memunculkan, menggunakan kedamaian kita. Dan kita akan pilih 5 cara yang mudah sekali. Kita siap mulai? Yang pertama, yang brother sister bisa sama-sama kita lakukan, yaitu saya senang sekali tips yang pertama ini, yaitu mengisi diri dengan kedamaian. Tentu ya harus diisi dulu baterainya, bensinnya harus diisi karena akan dipakai sepanjang hari. Ada slide juga untuk ini sehingga brother sister akan lebih mudah mengingat 5 langkah. Kalau ada yang mau tambahkan silahkan. Karena ada juga ungkapan yang mengatakan nothing can bring you peace but yourself. Siapapun ada yang akan bawakan itu, menawarkan, menghadiahkan, ini damai untuk Adis, no. Jadi berita baiknya adalah kita bisa menciptakan kapanpun, dimanapun, sebanyak apapun. Saya senang dengan itu, bahwa sayalah yang bisa menciptakan kedamaian, dan itu untuk diri saya, mau sebanyaknya, mau seberapa kadarnya silahkan. Nah, melihat peluang itu, kenapa enggak kita mulai di pagi hari, yaitu mengalami kedamaian diri. Mengalami kedamaian diri. Bagaimana caranya? Mengalami damai dalam diri. Cara mudahnya, brother sister, pikirkanlah kedamaian dan perasaan langsung menjadi damai. Bagaimana pikiran, itu perasaan. Untuk mengalami diri sebagai pribadi yang damai, saat baru bangun sekali tidur, mulailah dengan pikiran saya punya sisi damai. Sesederhana kalimat itu saja. Lalu rasakanlah, isilah, rasakan, isi, oh saya punya kedamaian. Dan sampaikan atau ingatkan sisi damai kita ini setiap hari. Ini yang sering kita latih saat saya belajar di meditasi Raja Yoga Brahma Kumaris. Mungkin bentuknya berbagai macam. Saya yakin brother sister juga berdoa di awal pagi, mengucap syukur di awal pagi. Tapi
karena kita akan punya proyek isi di dalam situasi yang busy, maka ini jadi prioritas kita sekarang. Saya pribadi yang sangat damai, saya punya damai. Sampaikanlah berulang-ulang, rasakan, dan Brother Sister akan siap ke langkah berikutnya. Ini Brother Sister bisa lakukan selama 10 menit, 15 menit. Awal hari itu seperti benih dan dia nanti akan tumbuh sepanjang hari. Tapi jika lupa menanam benih, dan siang hari kita coba saya damai, saya harus damai, ada orang marah datang, saya harus damai, 1, 2 akan bisa, ketiga nanti yang lain, berikutnya muncul. Karena kita tidak bisa men-stop apapun yang datang dari luar ke dalam diri. Jadi tidak ada salahnya untuk senantiasa mengambil langkah antisipasi ini. Saya jiwa yang damai, jam berapapun bangun, semakin pagi semakin bagus. Tapi yang pasti, ingatlah saya pribadi yang damai, saya punya damai, saya akan pakai damai, inilah saya, jiwa yang damai. Sampai di sana bagaimana? Ada yang punya pengalaman ini? Merasakan kedamaian di pagi hari? Bisa kira-kira hanya dengan 2-3 kalimat dan dirasakan selama 10-15 menit. Kalau bisa lebih lama lagi, lebih bagus lagi. Catatannya adalah ini harus yang pertama kita pikirkan. Ada tantangan yang asik yaitu begitu tangan ingin ambil handphone untuk lihat yang lain, no. Buatlah upaya agar ini menjadi prioritas kita. Pikiran pertama di awal hari. Ada yang berbagi, saya ganti kata sibuk menjadi kata mudah. Boleh-boleh. Karena langsung terasa ya. Ya begitu dipikirkan, lalu dikatakan, ya rasanya ini akan bawa kesehatan bagi emosional kita. Terima kasih, Karti. Boleh, jadi di awal pagi selain saya damai. Jadi intinya mengisi diri dengan sesuatu yang indah di awal hari, sifat-sifat kita yang indah, potensi diri yang bagus. Saya mudah, misalnya saya orang yang mudah, saya isi saya, bukan yang busy, begitu ya, Sister Karti. Saya isi, I am isi, dan rasakan. Lalu langkah yang kedua sekarang, kita akan mulai menjalankan berbagai aktivitas ya, Brother Sister. Nah, penting sekali tipsnya yaitu kita perlu sekali untuk memenuhi diri dengan pengetahuan yang sejati ini, baik tentang diri, tentang Tuhan, dan tentang kehidupan. Tapi tentu karena kita punya banyak aktivitas, kita tidak bisa akan membaca bacaan yang akan panjang-panjang, itu butuh waktu khusus ya, Brother Sister, buat upaya lebih. Tapi dalam hal ini cara mudahnya adalah bisa buat catatan kecil-kecil. Misalnya dalam kartu kecil, ini saya tunjukkan kalau kita di Brahma Kumaris ada banyak kartu, saya rasa banyak yang sudah punya ya, kartu-kartu orange. Anda ingat kartu ini? Mungkin ada banyak punya berapa kotak isinya. Jadi kalau punya, jangan ditaruh di kamar saja, bawalah ke manapun, Brother Sister pergi ke tempat kerja atau kemana. Buat yang kecil, sehingga kapanpun Brother Sister ada waktu, itu bisa dikeluarkan. Misal sambil tunggu, keluarkan dan baca. Misal ini ada ceria nih, yang tertulis di sini. Anda memancarkan kegembiraan ke seluruh dunia. Ya, ini pengetahuan ini akan memelihara kekuatan kedamaian kita. Ini juga jadi break di antara berbagai macam pikiran yang muncul. Atau kalau tidak mau bawa kartu, ini handphone. Kalau memang beberapa punya kebiasaan selalu sibuk dengan layar handphone, ya di sanalah selipkan. Selipkan beberapa pengetahuan tentang diri, tentang Tuhan, tentang kehidupan, kata-kata yang manis, kata-kata yang memotivasi. Atau kalau di rumah saja, tempel di mana yang Brother Sister pasti lalui. Yang jelas kita berusaha untuk selalu mengingatkan diri kita akan sisi lain, sisi yang indah dalam diri kita. Dan itu membuat kita menjadi isi. Ada juga kartu yang lain, ini tentang courage, keberanian.
You have strength of mind. Oh, saya punya kekuatan berpikir yang bisa membantu overcome all situation. Bayangkan jika reminder kecil-kecil ini, pengetahuan ini senantiasa juga kita masukkan ke dalam diri, sehingga kapanpun kita ingin mengundang kekuatan itu, ceria, berani, damai, dia akan mudah muncul dalam pikiran dan kita akan segera merasakannya. Boleh juga di desktop komputer Anda, laptop, iPad, apapun silahkan. Catatan ditaruh di saku dan itu diambil dan orang tidak akan melihat itu sebagai satu hal yang aneh, tapi kita mulai menyisipkan lifestyle isi dalam diri kita. Itu yang kedua, brother sister. Mudah? Bisa kira-kira? Yang ketiga, yang kita bisa lakukan adalah untuk damai, karena ini seni damai. Damai itu butuh hening, butuh jeda. Jedanya tidak lama. 1 menit oke. Sister Andriani tanya sebaiknya berganti-ganti atau satu tema positif saja ya. Saya senang berganti-ganti. Tapi kadang jika saya harus ingin membuat upaya khusus, maka saya pegang satu nilai. Seperti waktu saya mengawali di spiritual ini, meditasi ini, jadi saya mulai dengan damai dan itu saya pegang 1-2 tahun ke depan. Karena saya menyadari bahwa aktivitas saya akan banyak berinteraksi dengan orang, berbicara di dalam publik. Jadi saat itu saya menyadari saya perlu kedamaian dan selama 1 tahun, 2 tahun saya terus memperkuat kedamaian itu. Efeknya semakin lama saya tidak terlalu grogi lagi, saya tidak butuh waktu untuk menenangkan diri saya sebelum bertemu banyak orang. Jadi dia sudah muncul secara alami. Atau jika brother sister mau mix nilai-nilai atau tema-temanya juga sangat menyenangkan. Karena kita butuh berbagai macam hal dan situasinya akan datang juga berbagai macam hal. Saya rasa boleh. Pemahaman ini ada juga, boleh saya baca ya chatnya. Pemahaman bahwa semua situasi kehidupan adalah pelatihan bagi saya, itu otomatis membuat tetap damai. Baik, ini juga bisa ditulis, hidup ini adalah latihan. Kita simpan dalam saku atau di handphone. Begitu ada situasi, kita lihat hidup ini adalah latihan. Oke, fine. Kenapa juga ditulis? Karena kadang penuh juga sih pikirannya atau konsentrasi kita pada banyak hal sehingga catatan akan sangat membantu. Dan kita bisa balik yang ketiga, memelihara damai dalam diri itu melalui keheningan atau melalui jeda sejenak. Bentuknya tidak selalu harus posisi meditasi yang kuat sedemikian, brother sister. Jadi secara praktek mungkin brother sister berpengalaman ya. Mungkin tarik nafas sejenak, lalu bebaskan diri Anda dari apapun yang sekarang sedang dilakukan. Atau kita latihan aja ya sekarang, mumpung di tengah-tengah sesi, sambil menikmati sesi ini, saya mengundang sekarang brother dan sister 1 menit saja. 1 menit saja. Jadi bebaskanlah diri Anda. Ya dari mulai tangan, jika memang memegang handphone, kalau memang bisa ditaruh sejenak, tak apa. Taruh saja dulu, pulpen, kertas, apapun, bebaskanlah diri Anda dan present, hadir saat ini. Brother sister bisa menikmati tarikan dan hembusan nafas agar lebih terasa kehadiran diri Anda. Sambil menarik nafas, undanglah pikiran yang begitu indah.
Bukankah saya jiwa yang damai? Bukankah saya punya kekuatan ini, kedamaian? Pancarkanlah diri Anda yang begitu indah ini. Saya jiwa yang damai. Baik, Brother dan Sister, semakin sering jeda, itu semakin bagus, tapi kita akan sangat bervariasi, karena setiap diri kita akan punya jam dan aktivitas yang berbeda-beda. Namun, mengheningkan diri jeda seperti ini tidak akan tergantung oleh waktu, dalam artian, tempat, bisa di mana saja dengan latihan sesederhana tadi. Atau ada video yang Brother Sister bisa lihat bagaimana sibuknya orang, tapi di sela-sela itu mereka bisa jeda. Brother Sister mau lihat video singkat ini? Silahkan. Baik, terima kasih. Intinya bagaimana membuat diri kita terkoneksi dengan kedamaian. Ya, silahkan pelajari seninya masing-masing. Jadi tadi sudah bahwa kita mengisi diri dulu di awal. Yang kedua, kita senantiasa terkoneksi dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran. Dan yang ketiga tadi adalah kita menarik diri 1 menit sebanyak yang Brother Sister bisa. Kalau mau meluangkan waktu 1 jam di pagi hari, 1 jam di siang hari, 1 jam di sore hari, ya akan bervariasi kedamaian yang Brother Sister rasakan. Tips yang keempat, yaitu kita perlu juga generous. Untuk merasa damai yang konstan, kita perlu punya hati yang murah hati. Yaitu mereka yang melihat dan menyebarkan kedamaian itu akan merasa lebih damai. Jadi siapapun, ambillah kesempatan, jika melihat orang, lihatlah dia juga damai, jiwa yang damai. Kapanpun ada kesempatan bertemu dengan siapapun, pertama lihatlah kau adalah sosok yang sangat damai. Sekalipun dia tidak menampilkan itu ya, Brother dan Sister. Tapi melihat kedamaian dalam diri setiap orang, itu menambah kedamaian kita. Dan saat kedamaian kita muncul, itu tersebar, orang itu juga dapat kedamaian, jadi ini sangat bermanfaat latihan ini. Dan ini juga mudah, bukan? Begitu melihat orang, dia sangat damai. Ya, saya tahu kita punya memori tertentu tentang orang tertentu, tapi kali inilah kita buat upaya. Karena kita tidak ingin terus dalam busy lifestyle dengan berbagai efeknya. Jadi jika Brother Sister memang concern, mulailah melatih melihat damai dan menyebarkan getaran kedamaian. Ada satu foto tadi tentang Bunda Teresa, Mother Teresa. Dia punya tips damai yang bagus, yaitu peace start with smile. Easy? Peace begin with smile. Just smile. Walaupun damainya terasa 2 detik, at least damai lah. Ada
damai yang kita rasa. Smile. Terima kasih, Mother Teresa, atas pikiran bijaksana Anda. Ada lagi kah yang bisa kita lakukan, Brother dan Sister? Tadi terakhir adalah melihat damai dan membagikan damai. Saya punya satu lagi, yaitu menjaga lingkungan kita damai. Tidak harus yang lingkungan besar. Ambil contoh misalnya tempat kerja, meja belajar kita, lingkungan sekitar, atau rumah, atau kantor, ruang pribadi, kamar, kita bisa mulai dari sana. Buatlah sesuatu atau taruhlah sesuatu yang bisa memberi atau memancarkan kedamaian di sana. Misal jika ada yang suka taruh bunga di meja kerjanya, karena bunga dia sangat polos memancarkan keindahan dan kedamaian, melihat bunga banyak orang tersenyum dan merasa bahagia. Itu maksudnya. Jadi taruhlah benda-benda, hal-hal yang bisa memicu kedamaian, yang bisa membuat Brother Sister merasa damai. Jika kabel yang semrawut atau kertas yang bertebaran, kira-kira bagaimana? Perasaan apa yang dimunculkan? Kalau itu memang mendamaikan, silakan. Tapi kalau itu tidak, jadi kita bisa menggantinya dengan sesuatu yang damai. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini, Brother Sister, tidak mengganggu berbagai aktivitas yang kita lakukan, tapi nyata kita melakukan upaya untuk meningkatkan level kedamaian kita. Jadi bisa mulai dengan kamar kita. Mungkin bisa tambahkan gambar atau foto siapa, sosok yang memberi kedamaian, itu juga bisa. Atau Brother Sister mulai membersihkan sesuatu yang rapi, yang bersih. Atau mungkin tambahkan sesuatu yang udara yang segar. Itu juga bisa membantu diri kita untuk damai, pencahayaan. Baik, saya rasa itu yang saya share, yang saya alami tentang isi lifestyle, dan saya terus berproses juga dalam hal ini. Karena banyak hal akan datang dan kita harus senantiasa isi. Jika ada yang lain, silakan, dan untuk ini saya serahkan ke Sister Andriani. Terima kasih. Wow, kita sampai terpesona lihat begitu damai. Dan sepertinya kedamaian ini enggan ya kita lepaskan. Kalau kita misalnya sudah hening, itu mudah bagi kita ketika lingkungan kita ini dalam keadaan yang mendukung. Mungkin Sister Adisti punya tips atau cara bagaimana kalau lingkungan kerja kita, tempat aktivitas kita itu penuh dengan keramaian, kesibukan, dan kadang-kadang masalah itu timbul dari orang lain. Mereka menciptakan suasana yang kurang nyaman, marah-marah, bikin ribut segala. Bagaimana kira-kira untuk menjaga agar kita tetap damai? Iya, benar sekali, Sister. Itu realitanya yang kita hadapi. Jadi, jika suasananya nyaman, orangnya juga nyaman, hening itu sangat mudah kita rasakan, dan itu bonus bagi kita. Maka pilihlah pertemanan yang nyaman, datang-datanglah ke tempat yang nyaman, yang memberi getaran kenyamanan. Kalau saya senang datang ke center, karena atmosfernya langsung memberi hadiah kenyamanan. Sebab mereka duduk di sana, mereka berlatih untuk damai, dan saya datang dan saya menikmati atmosfer damai itu. Itu berkah bagi kehidupan saya. Namun ketika kita harus kembali, baik itu ke sekolah, ke kantor, ke tempat kerja, kita berinteraksi, banyak orang yang juga dia sangat penuh tanggung jawab sampai dia lupa merawat
kedamaiannya, sehingga mereka tidak memancarkan kedamaian itu sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat itu? Ya, bukankah ini latihan kita, yaitu kedamaian itu ya tidak akan mungkin bisa kita rasakan dari mereka, atau kedamaian tidak akan muncul dari tempat-tempat sedemikian, no way. Sehingga tadi spiritual mengajarkan bahwa justru ini berita baik, justru kita bisa menciptakan hal tersebut. Dan keinginan kita untuk misalnya orang ini marah, ya kita sama sekali tidak bisa berpikir untuk orang ini yang harus berubah, itu akan jadi tuntutan yang panjang sekali dan kita akan merasa tidak mungkin saya damai begitu. Karena tuntutan itu akan sulit sekali terkabul, tapi kita tidak putus asa dan tidak terjebak dengan hal tersebut, karena selama Brother Sister terus belajar seni ini, bagaimana menyelipkan kedamaian dalam diri, intinya sih memperbaiki diri ya, melatih diri, kan begitu ya Sister Ya. Andriani. Anda juga sangat damai hari ini, pasti latihannya bagus sekali damai. Jadi saya senang, saya yang merasa berkah sekali datang di acara ini. Jadi kalau saya lihat sih, prioritasnya atensi kita adalah lebih ke diri kita. Bukan ke tempat itu yang harus berubah, karena bisa jadi kita masih harus bekerja di sana, apalagi situasi sekarang mau keluar dari sana juga nggak bisa, atau kita mau menghindari orang ini juga setiap hari kita akan temui dia. Jadi cara lainnya kenapa tidak saya yang berubah, yaitu langkah-langkah kecil seperti tadi. Kira-kira langkah-langkah tadi apakah bisa dilakukan berbarengan dengan aktivitas Brother dan Sister? Satu langkah saja bagus dulu, mau kelimanya oke, atau punya lagi cara lain yang lebih sederhana, intinya hari ini kan kita bisa diskusi apa sih yang bisa saya lakukan untuk stay easy, ya tetap damai. Maka ini acara yang bagus sekali. Ya, berarti kita harus pintar-pintar ya, memilih waktu untuk diri sendiri, untuk menyediakan waktu untuk belajar, terus merasa damai. Saya senang kali ini kita memiliki Sister Adisti di sini, karena dari kata-kata sister itu menenangkan, menyejukkan hati. Ya, itu mungkin bisa kita contoh. Di sini ada Brother Oka Putra, berkaitan dengan tips nomor 1. Nomor 1 tadi dikatakan mengisi baterai damai dengan mengalami kedamaian diri. Bahwa saya mempunyai sisi damai dan seterusnya. Lalu perlu waspada terhadap informasi yang kita konsumsi, karena informasi adalah benih dari pikiran. Mungkin Brother Oka Putra mau langsung berinteraksi, silahkan. Atau kita kembalikan ke Sister Adisti, barangkali mau menanggapi Brother Oka Putra. Iya, saya sangat setuju. Jadi satu sisi aliran informasi banyak, maka yang kedua tadi tipsnya adalah yuk diselipkan informasi yang kecil-kecil. Karena kita tahu ya diri kita, kita bisa cek lebih senang yang mana nih gitu. Lebih senang kita tahu bahwa motivasi itu bagus, tapi kadang begitu kita contohnya misalnya sudah pegang handphone dan kita lihat satu video durasinya sedikit sih, 1 menit, 2 menit, tapi itu akan bisa berkepanjangan, bisa sampai 1 jam, 2 jam, setengah hari. Jadi kita nggak pindah di sana. Nah, di sanalah kita perlu upaya dulu, langkah kecil sekali, karena kalau langsung di stop, langsung berhenti, ya kita akan merasa oh, bagaimana rasanya? Atau kita akan merasa, aduh susah sekali ya damai. Jadi jangan biarkan diri kita putus asa sedemikian. Ya, kita rasakan denyut nadi kita, tapi tetap dengan tujuan bahwa harus saya lebih damai, lebih meningkat, mengingat apa yang
mengingat bagaimana kondisi kita jika kita tidak berlatih sama sekali dari sekarang. Jika kita tidak mulai mengadopsi isi lifestyle ini dari sekarang, bagaimana kabar kita nanti? Bagaimana hausnya baterai jiwa kita? Bisakah saya akan menghadapi lagi berbagai tantangan? Ya, mereka yang menyadari ini upayanya saya rasa jauh lebih besar dari 5 ini. Pasti akan jauh lebih besar. Mungkin waktunya, mungkin pelajaran rohaninya, dan Brother Sister akan bisa lihat hasilnya, seberapa Anda bisa menghadapi situasi tapi tetap stabil. Jadi kita yang atur sendiri, kita yang cek hasilnya sendiri, tentukan tujuan damai sedamai-damainya, setinggi-tingginya. Ya. Terima kasih Brother Oka mengingatkan bahwa informasi harus dipilah juga dan carilah cara pintar untuk memberi nutrisi yang bagus. Dari Sister suka kartu-kartu ini, ya silahkan datang ke Center Brahma Kumaris, ada banyak kartu-kartu yang bisa dari Sister nikmati. Atau kalau enggak juga boleh cari quote atau motivasi baik dari pengetahuan rohani, dari buku-buku, kitab suci yang bagus tentang diri Anda, tentang Tuhan, dan tentang hidup. Wah, tidak terasa kita sudah hampir mendekati ujung acara. Kita begitu terpesona. Oke, Sister Adisti, kita akan segera menutup acara ini. Sebelumnya kita ingin Sister Adisti berkenan untuk memandu kita dalam keheningan. Kita berlatih bagaimana sih meditasi yang baik dan bagaimana caranya menciptakan kedamaian itu tetap ada di dalam diri kita. Silakan. Dalam meditasi, itu yang terpenting adalah mengingat. Kata ingat. Baik ingat dengan kualitas diri kita yang terbaik, dan satu lagi, ingatan terhadap ya, yang tertinggi, Sang Samudra Kedamaian. Atau kita kenal di Indonesia kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Esa. Maka untuk sesi ingatan kita terakhir ini, ya kita akan bawa pikiran kita untuk mengingat beliau selaku samudra kedamaian. Damainya senantiasa, konstan, tidak pernah goyah. Maka sangat layak kita menghubungkan diri kepada samudra kedamaian dan kita mengambil kedamaian itu, meresapkan kedamaian itu untuk diri kita. Dan untuk ini, Brother dan Sister, pertama kita persiapkan dulu tubuh jasmani ini agar nyaman, dia tidak mengganggu kita nanti dalam keheningan yang manis. Silahkan rilekskan diri Anda, tariklah nafas yang panjang dan dalam. Bernafaslah dengan nyaman. Biarkan wajah Anda tenang, tidak tegang. Bahu Anda juga rileks. Kaki Anda juga nyaman. Saat ini saya sangat bersyukur saya bisa menarik nafas dengan penuh damai. Saya duduk kembali dan mengingat, inilah kedamaian yang selama ini saya rindukan. Kedamaian diri saya, properti saya jiwa yang damai. Ada kedamaian dalam diri saya. Dan saya bisa menggunakan kedamaian itu berpikir dengan damai, berbicara dengan kekuatan kedamaian.
dan beraktivitas, berjalan, bergerak, menulis, menyiapkan makanan dengan penuh kedamaian. Semakin saya menggunakan kedamaian, semakin mudah hidup ini. Dalam ketenangan ini, saya juga mengingat tangan berkah dari Yang Esa, Sang Samudra Kedamaian. Saya menyadari bahwa beliau senantiasa memberkahi saya dengan kedamaian. Hari ini saya ingat bahwa Tuhan mendukung saya dengan kedamaian beliau. Kedamaian yang konstan. Begitu saya mengingat Tuhan, hati saya pun merasa kedamaian itu. Hubungan yang manis ini dari hati ini antara saya dan Tuhan selalu berhasil menenangkan batin saya. Sekarang saya penuh harapan di tengah berbagai aktivitas, saya mampu mempertahankan kedamaian ini. Inilah tujuan saya yang baru. Saya jiwa yang damai. Kapanpun Brother Sister siap, kita bisa kembali lagi hadir ke dalam acara yang indah ini. Dengan tetap membawa kedamaian ini sampai di akhir hari nanti. Terima kasih. Terima kasih Sister Adisti yang telah berbagi kedamaian yang indah bersama kita. Walaupun cuma 1 jam, tetapi kita semua mampu merasakan bahwa kedamaian adalah milik kita yang berharga dan sudah menjadi kewajiban kita untuk memberi perhatian kepada diri kita sendiri. Menjaga damai itu senantiasa ada. Terima kasih atas kehadiran brother dan sister. Semoga kita semua, dan saya kira memang kita semua telah mendapatkan inspirasi dari Sister Adisti. Kita juga berlatih bersama sehingga kita bisa tetap menjaga rasa damai dan bahagia walaupun kehidupan kita sesibuk apapun. Demikian brother dan sister, sajian dari Brahma Kumaris Indonesia. Semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat yang terbaik untuk kehidupan kita. Busy but easy. Marilah kita terus berlatih seni merasakan kedamaian. Sampai jumpa di lain kesempatan.